Oke, baik. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Malam Pak Gem, Bu Gem, dan rekan-rekan dari Sungai Yordan. Selalu senang bisa diundang. Suatu kehormatan. Sungai Yordan selalu menjadi rumah kedua bagi saya. Dan ini kehormatan yang luar biasa. Dan saya selalu exciting ketika menyiapkan banyak hal secara khusus malam ini tentang Yohanes 13 ya. Kita mau eksposisi sama-sama. Ya, Ibu Bapak sekalian, bicara Yohanes 13, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama sebagai konteks latar belakang ya, bahwa Yohanes 13 sampai 17, 5 pasal terakhir sebelum Yesus disalib, itu dikenal sebagai farewell discourse atau pengajaran perpisahan ya, farewell discourse atau pengajaran perpisahan. Kenapa disebut pengajaran perpisahan? Karena Yesus mengajarkan semua hal penting guna menuntun para murid untuk melewati hari-hari gelap di depan. Kita tahu sama-sama begitu Yesus naik ke surga, murid-murid melanjutkan pelayanan Yesus di bumi ini ya. Hidup murid-murid tentu tak kunjung menjadi mudah, tapi kita melihat bagaimana murid-murid akhirnya mengalami banyak tantangan, bahkan sebagian besar dari mereka mati martir dan sebagainya. Maka 5 pasal terakhir termasuk pasal 13 yang akan kita bahas sebentar lagi adalah pasal yang disebut dengan farewell discourse, pengajaran perpisahan. Tujuan utamanya untuk mengajarkan semua hal penting yang diperlukan oleh murid-murid untuk bisa mempersiapkan mereka melewati hari-hari gelap di kemudian hari. Dan kalau kita lihat pemetaannya, Yohanes pasal 1 sampai 12 itu kan bagaimana Yesus banyak melakukan public ministry ya, pelayanan ke banyak orang gitu kan. Lalu masuk ke pasal 13 ini mulai pelayanan pemuritan. Ya, pemuridan yang memang sifatnya lebih ke private ministry ya. Kalau kita lihat 1 sampai 12, pasal 1 sampai 12 Yesus banyak melakukan public ministry. Pasal 13 itu mulai kita lihat ada pergeseran bagaimana Yesus memulai pelayanannya dalam lingkup kecil. Dia fokus memuridkan kepada 12 murid gitu ya, maka disebut dengan private ministry biasanya. Jadi dua aspek penting yang kita lihat dalam Injil Yohanes adalah bagaimana Yesus melakukan pelayanan dalam bentuk publik ya, dan sekaligus Yesus gak lupa bahwa sekelompok kecil yang ia punya, dia juga melakukannya pelayanan pemuritan bersama dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus konteks dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 misalnya ya. Ini perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. By the way, for your information, Yohanes 13 sendiri merupakan pasal yang cukup panjang sebenarnya karena ada beberapa perikop yang muncul yang hadir di tengah Yohanes 13 ya. Biasanya kalau pasal itu ada satu dua perikop, tapi Yohanes 13 itu punya beberapa, bahkan sampai 4 perikop kalau saya nggak salah lihat ya. Dan ini pasal yang cukup panjang dan kita akan coba melihat beberapa highlight penting, beberapa potret penting yang bisa kita pelajari malam hari ini ya. Secara khusus perikop pertama tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita perhatikan perikop ini dibuka dengan ayat yang menunjukkan highlight tentang dimensi relationship ya, dimensi hubungan yang sangat mendalam ya. Saya bacakan buat kita semua pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini khas banget Injil Yohanes ya, beralih dari dunia kepada Bapa gitu ya. Gagasan eskatologis yang cukup khas. Dan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, saya kasih highlight warna merah di sana ya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi menarik sekali pasal 13 ayat 1 dibuka dengan pemuritan Yesus kepada murid-murid yang dikerjakan di dalam cinta kasih atau dikenal dengan driven by love ya. Banyak orang melakukan pelayanan mungkin karena digerakkan oleh ketakutan, driven by fear. Banyak orang melakukan pelayanan karena driven by task, digerakkan oleh tugas-tugas gitu ya, atau mungkin banyak orang melakukan pelayanan karena driven by pressure, digerakkan oleh tekanan-tekanan gitu ya. Gak pelayanan ada yang marah, ada tuntutan-tuntutan gitu ya. Tapi ayat pertama ini menunjukkan hal yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Ternyata Yesus memulai pelayanannya itu dikerjakan dalam motif cinta kasih ya. Dan ini menjadi motif yang eh, apa namanya konstan muncul terus-menerus dalam pasal 13. Kalau kita bicara soal motif cinta kasih, ini motif yang paling banyak muncul dalam Yohanes pasal 13 ini ya. Pemuritan atau pelayanan yang Yesus mulai secara private kepada para murid-murid yang digerakkan oleh cinta kasih, driven by love.
Dan kita perlu membaca kisah pembasuhan kaki kalau begitu dari perspektif cinta kasih. Kita nggak membaca kisah pembasuhan kaki dari sisi ritus atau ritual, tapi kita membaca kisah pembasuhan kaki Yesus terhadap murid-murid dari perspektif cinta kasih. Maka pembasuhan kaki setidaknya merupakan tindakan simbolis, ya, atau biasa orang kenal dengan a virtue of love, kebajikan dari cinta, gitu ya, kebajikan cinta kasih. Bukan sakramen bahkan, atau mungkin bukan ritual. Ya, saya mungkin melihat beberapa gereja melakukan pembasuhan kaki menjadi praktik ritus, ya. Misalnya di sebuah retret gitu kan, nggak ada yang salah juga sih, ya. Tapi kalau kita lihat di pasal 13, pembasuhan kaki sendiri bukannya sakramen atau ritual, tapi memang tindakan simbolis yang Yesus lakukan pada murid-murid sebagai motif cinta kasih, ya. Kita akan melihat bagaimana motif cinta kasih ini akan sepanjang pasal 13 muncul berkali-kali, dan itu yang menghubungkan perikop satu dengan perikop lainnya sebenarnya, ya. Maka ketika kita bicara Yesus membasuh kaki murid-murid, ya, misalnya di dalam Yohanes 13 ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Saya kasih warna merah, highlight warna merah, kata menanggalkan. Bisa menggunakan kata dalam bahasa Yunani titesin, menanggalkan, titesin, ya. Ia menanggalkan jubahnya, dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yang menarik adalah kata menanggalkan atau titesin itu juga muncul dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15 dalam pelayanan publiknya Yesus, gitu ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan, saya kasih warna merah juga di sana, ya. Dan kata memberikan di situ menggunakan kata yang sama, titesin, ya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Maka setidaknya ada sebuah kesimpulan kecil kita lihat dari sini, bagaimana ketika Yesus berdiri menanggalkan jubahnya, dia siap atau bersiap untuk melakukan pelayanan pembasuhan kaki kepada murid-murid. Itu adalah simbolik atau mungkin sebuah apa ya, sebuah penggambaran bahwa Yesus ready, siap untuk memberikan nyawanya bagi murid-muridnya. Jadi ini bukan cuma perihal cuci kaki biasa, ini bukan cuma perihal Yesus bersihin kaki murid-murid yang kotor, bukan, tapi ini perihal simbol bagaimana Yesus dengan kesadaran penuh dalam motif cinta kasih yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ready atau bersiap untuk memberikan nyawanya pada murid-muridnya. Menanggalkan jubah dalam Yohanes 13 ayat yang keempat, titesin, menanggalkan, memiliki konotasi yang sama dengan Yohanes 10 ayat 15. Ketika Yesus berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, sama-sama titesin. Maka ini bukan cuma cuci kaki biasa atau mungkin ritus-ritus. Kalau kita lihat ada tradisi Yahudi, orang dari jauh-jauh bertamu gitu ya, datang ke rumah sang tuan rumah, biasanya disiapin minyak wangi gitu ya, sebagai courtesy, kesopanan, dan juga ada baskom agar bisa cuci kaki gitu kan. Nah, ini bukan cuci kaki biasa, ini sebuah simbol cinta kasih bagaimana Yesus ready, dia siap memberikan nyawanya bagi murid-muridnya. Dan ini penekanan yang sangat dalam tentunya, bagaimana motif cinta kasih menjadi motif yang mengantar Yesus ke dalam tindakan yang real untuk bisa mencintai murid-muridnya. Dan bukan cuma itu, kalau ibu bapak perhatikan baik-baik, Yesus juga di sana memberikan hal-hal, melakukan praktik-praktik simbolik lain gitu ya. Ia bukan cuma menanggalkan jubah, tapi ia juga mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, ya. Dalam tradisi literatur Yahudi bernama Midras, ya, itu adegan mengikatkan kain lenan ke pinggang seseorang itu juga digunakan dalam cerita atau kisah Abraham ketika mengusir Hagar, ya. Kita tahu sama-sama Abraham punya ada Hagar, ya. Sarah tidak bisa mengandung, lalu dikasih Hagar, lalu ada anak Ismail gitu kan, dan at the end Hagar dan Ismail diusir gitu kan. Dan ketika ketika Abraham mengusir Hagar, tradisi literatur Midras dalam tradisi Yahudi menyebutkan bahwa Abraham itu meletakkan kain lenan, mengikatkan kain lenan di pinggangnya Hagar. Tujuannya sebagai pesan bahwa kamu itu hamba, maka pergilah dari sini, ya. Maka kain lenan yang terikat pada pinggang seseorang gitu ya, saya ulang, kain lenan yang terikat pada pinggang seseorang itu merupakan sebuah
posisi terusir sebenarnya, ya. Ini merupakan sebuah posisi terusir sebagai seorang hamba atau budak pada masa itu, ya. Dan menariknya sekali, kasih ini membuat Yesus akhirnya mengorbankan dirinya dan menempatkan dirinya sebagai orang terusir. Jadi Yesus yang sedang mengikat pinggang dengan kain lenan, itu juga bukan cuma simbol memberikan nyawanya, seperti tadi menanggalkan jubah, titesin, tapi juga Yesus yang mengikatkan kain lenan pada pinggangnya, berarti Yesus dengan sengaja, ia mengambil posisi terusir sebagai hamba yang paling rendah, sebagai budak yang paling rendah, untuk melayani murid-muridnya. Dan ini luar biasa. Motif cinta kasih yang ditunjukkan dalam bentuk kehambaan, motif cinta kasih yang ditunjukkan dalam bentuk kerendahan hati yang begitu luar biasa dari seorang Yesus. Wah, ini saya terpukau dan tersentuh ketika saya mendalami hal ini, ya. Bagaimana mungkin Tuhan kita mau dan rela bukan cuma mencuci kaki, tapi menanggalkan jubah, artinya siap untuk mati, lalu juga sekaligus mengikatkan kain lenan di pinggangnya yang berarti saya ini hamba, ya. Saya ini orang yang terusir, ya. Saya memang harus bersikap seperti hamba. Kasih membuat Yesus mengorbankan dirinya dan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ini motif cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus dalam pada peristiwa pembasuhan kaki pada malam itu. Ini motif yang luar biasa menurut saya. Dan wajar saja akhirnya kita melihat bagaimana Petrus akhirnya punya respon terkejut, ya. Ketika Yesus mau mencuci kaki Petrus, responnya Petrus itu terkejut. Kalau Anda perhatikan dalam pasal 13 ayat yang ke-6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Kaget dia, terkejut dia. Pertanyaannya adalah kenapa Petrus terkejut, ya? Kenapa Petrus sampai sekaget itu Yesus mau mencuci kakinya? Kalau Ibu perhatikan, Petrus terkejut sebenarnya karena pria Yahudi pada umumnya tidak boleh melakukan pembasuhan kaki, yang merupakan tugas seorang budak atau dilakukan oleh seorang Gentiles, orang non-Yahudi, atau mungkin seorang perempuan, ya. Tapi bagi pria Yahudi, bagi laki-laki Yahudi, menjadi hamba, apalagi mencuci kaki, itu adalah hal yang nggak umum. Wajar saja Petrus terkejut ketika Yesus ingin melakukan pembasuhan kaki. Tuhan, engkau mau cuci kaki kami, gitu ya. Ini respon keterkejutan karena memang dalam tradisi Yahudi nggak umum seorang pria Yahudi itu menjadi hamba. Kalau Anda perhatikan dalam Imamat 25 ayat 39, ya, Imamat 25 ayat 39, bolehkah minta Ko Anton bacakan buat kita semua, ada di depan situ. Ko Anton ada? Atau Kaleksi? Aku lagi di belakang, nggak? Oh, oke, oke. Kalau gitu minta tolong Kavena, tolong bacain, Kak. Kavena ada? Atau adakah Ibu pengen membacakannya? Imamat 25 Aku yang 39. bacain. Aku Ya, yang bacain. silakan. Nomor berapa, Angga? Di depan sudah ada. Silakan. Oh. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Iya, makasih Ibu, ya. Jadi kita melihat bagaimana gak umum bagi seorang pria Yahudi menjadi hamba, menjadi budak dalam konteks masa itu. Maka wajar saja Petrus terkejut ketika Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya, ya. Kita lihat bagaimana rentetan peristiwa simbolik yang Yesus lakukan, dari dia mau cuci kaki, kemudian dari dia letakkan jubah, bersiap untuk mati bagi murid-murid, kemudian ikatkan kain lenan di pinggangnya sendiri, yang menunjukkan bagaimana dia adalah seorang yang ready sebagai hamba, ya, posisi terusir seperti Abraham mengusir Hagar, gitu ya, dan juga memuncak dalam peristiwa pembasuhan kaki, ya. Ini motif cinta kasih yang begitu besar yang Yesus tunjukkan. Bahkan kalau kita perhatikan loncat sampai ayat yang ke-16 dan 17, kita akan menemukan konklusi kenapa Yesus melakukan hal itu, dan ini adalah sebuah counter mindset buat kita semua, ya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
Ayat 17 dia kasih konklusi yang membalik mindset kebanyakan orang. Dia berkata, "Jikalau kamu tahu ini semua, maka berbahagialah kamu," kata Yesus, "jika kamu melakukannya." Ya, jadi bagi Yesus ini sebuah counter mindset, ya. Ternyata melayani orang dengan menjadi hamba yang begitu rendah dengan motif cinta kasih, ini adalah sebuah tindakan berbahagia, gitu ya. Dunia tentu saja tidak paham sama hal ini. Dunia tentu saja menolak gagasan ini. Tapi Yesus yang sama adalah Yesus yang melakukan motif cinta kasih sekaligus memberikan sebuah counter mindset bagi kita semua. Justru orang yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menjadi hamba paling bawah, kemudian menunjukkan cinta kasih kepada sesamanya, dan lihatlah ini sebuah kebahagiaan. Ya. Ini sebuah counter mindset, saya pikir. Sebuah gagasan yang sangat terbalik daripada kebanyakan orang berpikir tentang kebahagiaan. Karena banyak orang berpikir bahagia itu jika saya bisa memiliki keamanan. Kalau saya punya rumah yang besar, yang aman, tempat yang cukup aman dan nyaman, baru saya bahagia, gitu ya. Dan banyak orang juga berpikir kebahagiaan itu ditentukan ketika saya bisa ke tempat yang bagus. Jika saya bisa ke situ, jika saya bisa ke sini, jika saya bisa ke sana, maka saya berharga, maka saya bahagia, gitu ya. Kan banyak orang berlomba-lomba sekarang ikut travel agent ke Turki ya, pada mau berlomba-lomba naik balon udara. Ya. Wah, happy katanya. Healing gitu ya. Saya baru merasa berharga kalau saya bisa ke sana, gitu ya. Dan sesuatu rasanya kalau kita perhatikan seperti sesuatu yang kalau tidak kita miliki, rasanya masa depan kita hilang. Sesuatu yang kalau terhalangi, kita menjadi sangat marah rasanya. Dan sesuatu yang kalau gagal dicapai, rasanya tiada maaf bagi diri sendiri. Ya. Dan ini hal yang dibalik sama Yesus. Ternyata kebahagiaan itu bukan soal keamanan dan kenyamanan, sekalipun kita tahu bahwa keamanan dan kenyamanan adalah hal yang penting, gitu ya. Tapi yang Yesus mau tekankan dari pasal 13 ini, lihatlah dalam motif cinta kasih melayani sesama, kita adalah orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Wah, ini menarik sekali. Jadi bahagia itu ditemukan justru ketika kita sedang melayani orang lain sebagai hamba yang paling bawah dengan motif cinta kasih. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, kita banyak orang, kita sering banget jadi orang-orang yang berpikir sebaliknya justru ya. Kita merasa kalau saya nggak bisa pergi ke sana, saya nggak bahagia. Kalau saya nggak punya itu, saya nggak punya uang banyak, saya nggak happy, gitu ya. Kita bisa jadi orang yang sangat marah kalau ada mimpi yang terhalangi, kalau ada hal yang nggak tercapai, kita rasanya nggak ada maaf bagi diri sendiri, gitu ya. Kita orang-orang yang terbalik. Bahkan Tim Keller menyebutnya tanpa sadar kita memiliki dan mengikuti juru selamat yang palsu, kata Tim Keller. Yaitu karir, popularitas, pencapaian moral, sesuatu yang tidak bisa mati demi dosa-dosa kita. Nggak ada yang salah dengan berkarir, nggak ada yang salah dengan punya popularitas, nggak ada yang salah dengan punya pencapaian moral yang baik, tentu saja tidak ada yang salah. Tapi kalau cuma itu yang menjadi fokus tujuan hidup kita, maka Tim Keller berkata kita sedang mengikuti juru selamat yang palsu. Karena karir, popularitas, pencapaian moral itu nggak bisa mati demi dosa-dosa kita. Ya. Dan ini yang coba Yesus balik, ya coba Yesus tekankan dalam pembasuhan kaki. Ya. Bagaimana motif cinta kasih juga menunjukkan kebahagiaan ketika kita bisa melayani sesama kita. Ya. Dan menariknya adalah semua murid dibasuh oleh Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Menarik ya, Yesus tahu bahwa ada pengkhianat di dalam 12 rasul muridnya itu, dan dia berkata, enggak semua dari kamu bersih. Tapi faktanya semuanya juga dibasuh oleh Yesus. Ya, saya berpikir ini sebuah sikap kebesaran hati yang luar biasa yang ditunjukkan dari seorang Yesus. Dia tahu ada yang nggak bersih, dia tahu nggak semuanya benar, tapi dia tetap membasuh semuanya. Ya, kita kalau lihat di gereja kita tahu sekali mungkin nggak semua orang juga benar di gereja kita, gitu ya. Karena ada 1-2 orang yang mungkin sulit dimuridkan, ada 1-2 orang yang mungkin pemberontak di gereja kita ya, lebih sering berontaknya daripada nurutnya, gitu kan. Saya sebagai gembala, saya sekarang mulai ngerti ya betapa susahnya menggembalakan sebuah jemaat, gitu ya. Nggak semuanya bisa ikut, nggak semuanya sama, nggak semuanya bisa diatur ya. Nggak semuanya bersih kalau pinjam kata-katanya Yesus. Dan faktanya Yesus tetap membasuh semua kaki
semua muridnya, termasuk Yudas bahkan sang pengkhianat itu, yang terkenal sebagai pengkhianat. Dan for your information, yang mengkhianati Yesus bukan cuma Yudas, Bapak sekalian. Kita tahu juga ada Petrus yang sebelum ayam berkokok 3 kali, dia juga mengkhianati Yesus. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik karena ternyata baik Yudas ataupun Petrus yang dua-duanya adalah pengkhianat juga dibasuh oleh Yesus. Dan ternyata dari sini kita bisa menangkap sebuah signal bahwa Yesus tidak mengambil sikap oportunis tampaknya dengan memilih murid-murid yang potensial saja, tapi yang buruk pun, si pengkhianat pun dipilih dan dibentuk oleh Yesus. Wow, luar biasa ya. Saya kalau jadi Yesus sih saya nggak sanggup rasanya. Kita sih kalau mau kita kalau boleh nih, kalau boleh kita pilih jemaat atau pengerja yang ya yang potensial gitu ya, yang bisa WL, yang suaranya bagus, ya, yang gampang nurut sama kita. Tapi ternyata narasi ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus nggak pernah punya sikap oportunis kayak begitu. Dia memilih yang buruk sekalipun, dia membasuh kaki si pengkhianat sekalipun, dan dia percaya bahwa yang buruk pun bisa dibentuk gitu ya. Setiap orang punya kesempatan dan layak dapat kesempatan. Maka dia menyebut dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dia menunjukkan the real identity-nya Yesus di sana. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Dan ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Menarik sekali, ketika Yesus memaparkan identitasnya yang sejati sebagai guru dan Tuhan, ya, ternyata juga ada tuntutan atau panggilan yang sama, agar murid-murid memahami tentang siapa Yesus, dan sekaligus bagaimana pemahaman tentang identitas Yesus bisa diterapkan kepada kehidupan antar sesama. Maka singkatnya, jika Yesus adalah guru, maka kita adalah murid. Jangan dibalik. Jika Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah hamba. Jangan dibalik. Gitu ya. Dan keduanya dilakukan dalam penghayatan kepada Allah secara vertikal ke atas, dan juga sekaligus penghayatan kepada sesama. Karena Yesus yang sama berkata bahwa kalau kamu percaya aku gurumu dan Tuhanmu, maka kamu harus melakukannya juga, membagikannya juga, mengasihi juga mereka-mereka yang adalah sesama kamu. Maka ada motif relasi vertikal dan horizontal kepada Allah dan sesama yang begitu kuat dalam pasal ini. Ya, maka saya teringat bagaimana kisah seorang Filipus, murid Tuhan dan sida-sida dari Ethiopia, gitu ya. Kalau Ibu Bapak perhatikan, Filipus itu kan lagi pelayanan di Samaria. Dia lagi pelayanan maju, lagi pelayanan berkembang, mujizat terjadi di sini dan sana. Mendadak tiba-tiba Roh Kudus suruh dia, Filipus pergi ke jalan sunyi, kamu cari itu sida-sida dan kamu melayani dia, gitu ya. Bayangkan ya, kalau saya jadi Filipus lagi pelayanan berkembang-berkembangnya, lagi fit in-nya pelayanan, disuruh pergi ke jalan sunyi buat ketemu orang yang nggak jelas gitu ya, sida-sida yang entah siapa dia, saya mungkin akan komplain. Tapi lihatlah Filipus sebagai murid Tuhan, dia adalah orang yang nggak komplain, dia nurut, dia ikutin Roh Kudus gitu ya, dan dia juga melayani sesamanya yang adalah sida-sida Ethiopia, orang asing tersebut. Kalau Anda perhatikan sida-sida atau dalam bahasa Inggris eunuch gitu ya, dalam Yunaninya eunosos, itu sebenarnya lebih familiar diterjemahkan sebagai kasim ya. Dalam konteks Indonesia kita lebih familiar kalau disebut kasim sebenarnya. Kasim itu kita tahu adalah seorang kebiri, orang yang dipotong kemaluannya sejak muda, bahkan sejak pra remaja, pra akhir balik gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia tidak berkeluarga, tidak berumah tangga, agar dia sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada istana. Itu seorang kasim atau sida-sida, ya, seorang kebiri. Dan kita menemukan informasi dari cerita Filipus dan sida-sida, ternyata sida-sida atau kasim ini adalah seorang pejabat istana. Dan bukan pejabat istana biasa, dia adalah seorang pengatur perbendaharaan Ratu Sri Kandake. Atau kalau bahasa sekarangnya dia menteri keuangannya Ratu, ya. Dia Sri Mulyaninya Ratu gitu ya. Bukan cuma pejabat istana, dia seorang menteri keuangan. Luar biasa dia.
Dan kita menemukan informasi dia sedang dalam perjalanan pulang sehabis beribadah dari Yerusalem. Maka kita menemukan informasi bahwa dia adalah seorang proselit, ya. Tahu proselit ya, Ibu Bapak ya? Seorang yang beragama Yahudi tapi bukan orang Yahudi, itu proselit, ya. Saya ulang, proselit adalah orang yang beragama Yahudi tapi bukan orang Yahudi, bukan ras Yahudi, tapi beragama Yahudi. Makanya wajar saja dia baru pulang sembahyang di Yerusalem gitu ya, menuju kampung halamannya. Tapi yang menarik adalah sebagai pemeluk agama Yahudi, si Kasim ini atau si Sida-Sida ini tentu saja dia paham, tentu saja dia mengerti hukum Yahudi bahwa seorang kebiri yang memotong kemaluannya itu nggak boleh dianggap sebagai umat Tuhan. Sebagai seorang kebiri, dia nggak boleh masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Jadi bayangkan ya, jauh-jauh datang dari Ethiopia, jauh-jauh dari Ethiopia datang, sampai Yerusalem dia nggak boleh ibadah, dia cuma boleh beribadah dari depan gerbang, nggak boleh masuk, karena dia seorang kebiri, ya. Itu hal yang menyakitkan tentunya, tapi dia tetap lakukan itu, ya. Karena ada hukum Yahudi dalam Ulangan 23 ayat 1 mengatakan, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk sebagai jemaah Tuhan, ya. Jadi ini orang jauh-jauh dari Ethiopia, dia nggak boleh beribadah, dia nggak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan karena dia tidak dianggap umat Tuhan. Dia cuma boleh beribadah mungkin dari depan gerbang, masuk pekarangan pun nggak boleh, gitu ya. Dia udah orang Ethiopia, proselit gitu kan, kemudian dia juga seorang yang dianggap punya cacat terkutuk karena kebiri adalah cacat terkutuk dianggap pada masa itu, ya. Maka kita lihat ada label diskriminatif yang begitu kuat dalam diri seorang sida-sida Ethiopia ini, ya. Dia mendapatkan label diskriminatif yang banyak. Pertama, dia seorang asing Ethiopia. Yang kedua, dia tidak diakui sebagai jemaat Tuhan, ya, karena kebiri adalah cacat paling terkutuk, gitu ya. Dia tidak boleh dianggap sebagai umat Tuhan. Karena ada hukum dalam Ulangan 23 ayat 1 yang tadi mengatur bahwa orang yang memotong kemaluannya, dia bukan umat Tuhan. Ya. Dia orang asing, dia orang terkutuk, gitu ya. Bahkan kemungkinan besar dia adalah seorang bias gender. Kenapa bias gender? Karena kalau dia dikebiri, seorang Kasim dikebiri dari masa pra akhir balik gitu ya, pra remaja, dia kemungkinan dikebiri dan dia tidak berkembang kejantanannya seperti laki-laki pada umumnya, ya. Dia mungkin nggak ngerasain mimpi basah, dia mungkin nggak ngerasain jakun yang berkembang gitu ya seperti pria pada umumnya karena gangguan hormon yang dia alami ketika dia dikebiri dari masa pra remaja. Kemungkinan besar dia adalah seorang bias gender. Dibilang laki-laki, iya dia laki-laki. Tapi dibilang jantan, rasanya nggak jantan-jantan juga, seorang kebiri gitu ya. Jadi ini orang nggak jelas siapa dia. Dia orang yang nggak jelas. Bahkan sepanjang pembacaan saya dalam Alkitab, tentang tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, dia orang yang paling nggak jelas menurut pembacaan saya. Ini orang asing, orang terkutuk, bias gender pula. Tapi lihatlah bahwa ketika Roh Kudus menyuruh Filipus datang menghampiri dia dan dia bertobat dibaptis, kita menemukan bahwa anugerah ternyata diberikan kepada orang yang paling nggak jelas sekalipun. Jadi kalau Anda dan saya merasa hidup kita nggak jelas, Anda dan saya merasa mungkin seringkali pelayanan kita nggak jelas gitu ya, mungkin rumah tangga kita nggak jelas, lihatlah anugerah Allah juga diberikan bagi mereka yang nggak jelas, termasuk kita orang-orang yang seringkali nggak jelas di hadapan Tuhan, bukan? Dan bukan cuma itu, anugerah juga dilimpahkan kepada mereka yang berada di circle terjauh. Dan ini adalah panggilan bagi setiap kita orang-orang gereja yang nggak boleh cuma menutup rapat tembok gereja, kita kunci rapat-rapat pintu gereja kita. Tapi lihatlah anugerah juga diberikan dan dilimpahkan bagi mereka, orang yang terasing, orang terkutuk, orang yang bias gender, orang yang berada di circle terjauh dalam hidup kita. Anugerah yang sama diberikan kepada mereka. Maka dari sini kita menemukan bahwa Yesus yang sama yang memberikan motif cinta kasih sejak ayat yang pertama tadi sampai perikop-perikop lanjutannya, juga Yesus yang sama memanggil kita untuk melakukan kasih kepada mereka yang paling gak jelas, yang paling jauh dari hidup kita. Dan kalau kita kembali ke pasal 13, kita akan menemukan bagaimana ketika Yesus memperingatkan Yudas gitu ya. Dalam perikop Yesus memperingatkan Yudas, pasal 13 ayat 21, kita baca ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, ya. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini menarik sekali karena Yesus kasih kode, Yesus kasih sign, Yesus kasih tanda sama murid-muridnya. Di antara kamu ada yang mau menyerahkan aku nih, gitu kan? Yesus udah kasih tanda
Tapi para murid tetap tidak mengerti siapa pelakunya. Ya, Yesus bukan cuma berkata ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku, tapi Yesus kasih roti itu kepada orang tersebut yaitu Yudas, dan Yudas kerasukan iblis disebutkan di sana ya. Dan kemudian murid-murid masih nggak ngerti itu ada apa. Bahkan murid-murid berpikir jangan-jangan Yudas itu karena dia pegang kas kelompok mereka, pegang uang kas, jangan-jangan Yesus suruh dia beli makanan buat orang miskin. Masih nggak ngerti murid-murid. Udah dikasih tanda, udah dikasih kode, udah dikasih sign gitu ya berkali-kali. Murid-murid masih nggak paham apa yang Yesus katakan. Ya, saya menyebutnya mereka nggak punya spiritual discernment. Mungkin sama seperti beberapa di antara kita yang seringkali nggak punya spiritual discernment. Tuhan udah kasih tanda, Tuhan udah kasih jalan, Tuhan udah kasih banyak hal di sekitar kita yang lewat gitu ya. Tapi kita masih diem aja, kita masih nggak peka, kita masih cuek sama Tuhan, kita masih bodoh amat sama panggilan Tuhan gitu ya. Itu orang-orang yang nggak punya spiritual discernment menurut cerita ini gitu ya. Tuhan udah kasih tanda berkali-kali lewat di depan dia, tapi mereka tetap nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka sampai akhir mereka nggak paham ternyata Yudas lah yang mengkhianati Yesus, ya, nggak punya spiritual discernment. Dan ini adalah sebuah gambaran atau potret yang hurting sebenarnya ya. Saya menyebutnya sebagai hurting image, potret yang hurting, potret yang menyakitkan bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dan Yesus juga tahu bahwa murid-murid tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Jadi bayangkan ya kalau jadi Yesus, Yesus tahu pengkhianatnya si Yudas, Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dirinya, tapi Yesus juga tahu bahwa murid-murid yang lain ini nggak paham. Yesus tahu murid-murid yang lain itu nggak ngerti bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Jadi bayangkan dalam situasi yang menyedihkan itu, dalam situasi yang hurting itu, yang menyakitkan bagi Yesus, dia nggak punya siapa-siapa. Yesus sendirian, Yesus hanya bergumul sendiri, lonely, murid-muridnya nggak paham, Yudas pun mengkhianati dia. Dalam kondisi itu kita menemukan potret hurting image, ya, potret menyakitkan yang Yesus tanggung sendirian. Namun catatan pentingnya adalah di dalam keadaan menyakitkan ini, di dalam kondisi hurting image ini, ya, Yesus memilih untuk membagikan spirit kasih dalam ketaatan penuh kepada Sang Bapa. Menarik sekali. Ya, bahkan kita tahu dari di ayat 31 ya, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Wow. Wow. Ini luar biasa menurut saya. Di dalam hurting image, di dalam potret yang menyakitkan yang Yesus tanggung dalam kesendiriannya, Yesus tidak memilih untuk berlarut-larut dalam kesendirian. Yesus tidak memilih untuk tenggelam dalam kesedihan. Yesus tidak memilih untuk terjebak dalam rasa duka, rasa lonely. Tapi Yesus memilih untuk membagikan spirit kasih dalam ketaatan penuh kepada Sang Bapa. Dia tahu betul bahwa semua kemuliaan ini harus berujung kepada Sang Bapa. Ya, maka motif cinta kasih dari ayat pertama tadi yang sudah saya jelaskan masuk ke tengah, berujung di akhir sampai pengkhianatan Yudas, merupakan motif cinta kasih yang konsisten dalam diri Yesus. Motif cinta kasih yang tidak hilang sama sekali. Motif cinta kasih yang terus ada, sekalipun dia tahu muridnya akan mengkhianati dia. Sekalipun dia tahu murid-murid lain tidak mengerti apa yang dia katakan. Dalam hurting image, dalam potret yang paling menyakitkan di dalam dirinya, dia tetap membagikan secara konsisten spirit cinta kasih. Dari awal, tadi saya sudah sebutkan, bagaimana dia menanggalkan jubah, itu sebuah simbol yang mengatakan, aku ready mati bagi kamu, titesin tadi, di awal saya sudah jelaskan. Lalu dia mengambil kain lenan untuk diikatkan ke pinggangnya, ya, yang ingin menunjukkan bahwa aku ini seorang hamba yang terusir, seperti Abraham mengusir Hagar dengan cara mengikatkan kain lenan di pinggangnya Hagar gitu ya, untuk kasih tahu Hagar, lu tahu diri, lu tuh hamba, lu bukan siapa-siapa, pergi lu gitu ya. Ini posisi terusir yang Yesus juga ambil sebagai posisi terusir, ya, seorang yang hamba terusir, hamba yang tidak berguna, dia ambil itu dan berujung kepada hurting image, bagaimana dia juga sendirian, Yesus juga sendirian. Yesus juga pernah
lonely. Ya, muridnya mengkhianati dia, Petrus pun nggak bisa diharapkan, murid-murid lain pun nggak ngerti apa yang dia katakan. Bayangkan ya, ini potret menyakitkan sekali. Hurting image yang dia tanggung. Tapi dia tidak memilih untuk tenggelam dalam kesedihan. Dia tidak memilih untuk berlarut-larut dalam kesendirian. Tapi Yesus memilih untuk tetap konsisten dalam motif cinta kasih. Dan dalam bentuk ketaatan penuh sama Sang Bapa. Maka dari sini kita bisa menemukan perikop lanjutan, itu perikop perintah baru, Ibu Bapak sekalian. Motif cinta kasih yang konsisten dari awal ditunjukkan oleh Yesus dari ayat pertama sampai perikop perintah baru di pasal 13 ya. Ini sebuah catatan konsisten tentang motif cinta kasih. Bahkan di perintah baru dalam situasi menyakitkan tersebut, dalam kondisi hurting, dalam hurting image, dalam potret menyakitkan tadi, Yesus memberikan sebuah standar baru untuk mengasihi sesama. Sorry, itu bukan sesame, itu tipe ya, sesama. Ya. Dalam situasi menyakitkan, Yesus memberikan standar yang baru, yaitu perintah untuk mengasihi sesama dengan sebuah standar yang baru. Kalau Anda perhatikan dalam pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini sebuah standar baru yang Yesus berikan di tengah dia sedang dalam kondisi lonely, dalam kondisi menyakitkan yang dia tanggung, tapi dia memberikan sebuah standar yang baru. Kamu harus mengasihi sesama seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Saya ulang ya, di tengah kondisi menyakitkan lonely, Yesus kasih standar perintah baru. Kamu harus mengasihi sesama seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Sebuah perintah yang mengganti atau menggeser perintah sebelumnya dalam Matius 22:39, hukum terutama yang paling utama kita tahu sama-sama ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan bla 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 gitu ya, panjang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang standarnya berubah. Mengasihi sesama bukan lagi seperti dirimu sendiri, tapi seperti aku, Yesus, yang kesakitan, yang sendirian, yang ditinggalkan, yang dihianati, mengasihi kamu. Wow. Standarnya berubah. Yesus berkata perintah baru di tengah kondisi dia yang sedang hurting, menyakitkan. Saya teringat cerita bagaimana Henry Nouwen ya, seorang pengajar yang sangat luar biasa, seorang teolog dari Yale University dan Harvard University. Dia mengajar di dua tempat sekaligus ya. Dan dia akhirnya keluar dari kampus-kampus ternama itu dan dia lebih memilih melayani di sebuah komunitas kecil di Toronto. Ya, komunitas disabilitas, komunitas yang isinya orang-orang maaf ya, cacat fisik ya, orang-orang disabilitas. Dan dia ketemu sama seorang disabilitas bernama Adam ya. Dan setiap hari dia paling tidak mengeluarkan waktu, menghabiskan waktu 2 jam untuk nyisirin rambutnya Adam, untuk potongin kuku, untuk mandiin, pakein baju gitu ya. Orang-orang berkata, kamu bodoh sekali. Ngapain kamu teolog terkenal, hamba Tuhan, gitu, orang pinter, ngajar di Yale, ngajar di Harvard, tapi kok kamu malah lebih pilih menghabiskan waktu 2 jam sehari ngurusin Adam, ya. Ngapain kamu capek-capek mandiin dia, gitu kan. Banyak orang bertanya, kenapa Henry Nouwen mau lakukan itu, ya. Dalam bukunya Adam God's Beloved, ya, direspon oleh dosen pembimbing saya, Pak Yowas Adi Prasetya. Pak Yowas Adi Prasetya mengatakan bahwa cinta membuat hidup tak lagi efisien. Demi cinta, kita merawat kekasih kita, mengantar anak kita, mendampingi anak kita, dan sebagainya. Namun, dalam relasi cinta itu, hidup bersemai, bertumbuh, berbuah. Karena cinta pula, Allah mengambil jalan inefisien dengan mendampingi umat Israel menjalani padang gurun selama 40 tahun, bayangkan. Itu sangat tidak efisien, kan? Dan Yesus menggunakan ludah dan tanah untuk menyembuhkan mata si buta. Sungguh tidak efisien.
Tapi itulah cinta. Itulah mengasihi sesama. Pasal 13 yang dari tadi sepanjang itu saya beritakan, saya uraikan kepada Ibu Bapak, saya ingin menunjukkan betapa konsistennya Yesus dalam motif cinta kasihnya. Dari dia menanggalkan jubah, menggunakan kain lenan di pinggang, membasuh kaki murid-murid gitu ya. Dan lihatlah semua motif cinta kasih ditunjukkan dalam semeja makan dengan Yudas sang pengkhianat itu. Dan berakhir kepada perintah baru. Bagaimana dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kamu harus mengasihi sesama. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri lagi, tapi seperti aku, Yesus, yang sudah menunjukkan semua keteladanan cinta kasih. Untuk kamu bisa mencintai sesama kamu. Maka muncul perintah baru. Cintai sesamamu seperti aku mencintai kamu. Kiranya pemaparan malam ini boleh sungguh memperdalam refleksi kita bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk refleksi malam ini, untuk PA malam ini. Kami melihat dalam pasal 13 bagaimana motif cinta kasih menjadi motif yang konsisten ditunjukkan oleh seorang Yesus. Yesus yang sama yang mau memberikan nyawanya bagi murid-murid, mempersiapkan murid-murid dalam kondisi farewell discourse, pengajaran perpisahan sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka. Dan tengah kondisi lonely, Yesus yang mengalami hurting image, potret yang menyakitkan yang dia alami. Ketika dia tahu bahwa ada murid yang ingin mengkhianati dia, dan banyak murid yang tidak mengerti akan hal itu. Dia sendirian, dia mengalami hal yang menyakitkan. Tapi justru di tengah rasa menyakitkan itu, dia memberikan perintah baru, agar kami semua mengasihi sesama, seperti teladan Yesus yang telah mengasihi murid-murid. Ajar kami Tuhan untuk bisa merefleksikan hal ini secara dalam, ajar kami untuk bisa mendalami dan melakukan hal ini secara dalam. Ampuni kami kalau kami seringkali memberikan label diskriminasi kepada sesama kami. Ampuni kami kalau seringkali kami melayani, tapi bukan karena digerakkan oleh cinta kasih, tapi kami seringkali melayani hanya karena digerakkan oleh tugas, tuntutan, pressure, tekanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ampuni kami. Seharusnya motif cinta kasihlah yang menggerakkan kami dalam seluruh kehidupan kami. Motif cinta kasihlah yang seharusnya menggerakkan kami dalam seluruh gerak ministerial kami, pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami, memampukan kami terus melakukan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, dengan motif cinta kasih yang datang dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Rangga. Apakah ada keinginan atau ada maksud dari Yesus untuk memberikan tanda bahwa Yudas inilah yang akan menyerahkan aku gitu? Apakah menurut Pak Angga motivasinya itu apa gitu? Apakah ingin supaya Yudas mengurungkan niatnya, atau murid-murid menasihati Yudas, atau seperti apa Pak Angga? Ya, thank you pertanyaannya. Yang pertama, kita nggak menemukan informasi banyak soal hal ini, gitu ya. Yang bisa kita dekati dari sisi penafsiran Yohanes 13 adalah bagaimana Yesus menunjukkan kepada murid-murid bahwa di antara kamu akan ada yang mengkhianati aku. Dan dia clear di sana, dia sangat clear dan jelas, dia menunjuk kepada Yudas, gitu ya, dengan tanda, dengan kasih roti, gitu ya. Ini clear menunjuk pada Yudas, dan ternyata murid-murid nggak paham apa yang Yesus sedang kerjakan sama Yudas, kan gitu kira-kira. Ya, tapi apakah ada motif untuk agar Yudas bertobat dan sebagainya? Saya tidak menemukan informasi banyak soal itu, sayangnya. Tapi kalau kita perhatikan dari perikop, Yesus memperingatkan Yudas, tentu saja Yesus yang sama ingin Yudas yang sama juga bertobat tentunya. Karena kalau enggak, ngapain dia peringatkan Yudas bahwa kamu ini loh yang akan menyerahkan aku, gitu ya. Tentu akan ada motif warning, gitu ya, dari seorang Yesus yang ingin murid-muridnya bertobat, tentu saja. Kalau motifnya itu tentu kita bisa katakan iya. Tapi apakah respon Yudas sampai sana? Rasanya tidak. Gitu ya. Karena kalau kita perhatikan, bahkan dari ayat yang pertama, kita menemukan bahwa semua murid itu dibasuh kakinya. Termasuk Yudas pun dibasuh kakinya. Ya.
ternyata ketika sudah dibasuh pun dia tidak tersentuh gitu ya, dia tidak berubah, dia malah tetap merencanakan apa yang ada di isi hatinya gitu ya. Maka kembali respon manusia yang juga ternyata diberi ruang kebebasan untuk bisa memilih, menimbang, bertobat gitu ya. Sekalipun Allah memperingatkan, Allah juga sudah mengingatkan gitu kan, ada respon yang Allah berikan bagi kita untuk dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jadi nggak semerta-merta ketika Tuhan basuh kaki lalu Yudas mendadak bertobat gitu ya, enggak juga. Ada tuntutan respon di sana. Bagaimana Allah juga melihat hati, bagaimana Allah juga melihat respon setiap kita atas semua pekerjaan baik, semua peringatan-peringatan yang Allah berikan, semua hal-hal baik yang sudah lewat di depan kita, semua kesempatan yang diberikan, apakah kita bisa punya spiritual discernment tadi ya, spiritual discernment bisa menangkap hal-hal dari Allah, punya kepekaan untuk bisa merespon semua hal yang Allah tunjukkan sama kita. Itu bagian kita sebenarnya. Tapi dari sisi Allah, saya percaya tentu Allah memperingatkan, Allah membasuh kaki, Allah menghendaki pertobatan dalam diri setiap orang. Gitu, Kak Vena. Thank you. Terima kasih Pak Bangga. Ya silakan Pak Gem. Oke, shalom Bro Angga. Halo Mbak Gem. Jadi tadi kan apa yang dipaparkan itu menunjukkan bagaimana kasih Yesus yang begitu besar kan. Ya, betul. Bahkan dia mau merendahkan merendahkan diri, terus merelakan hidupnya, menyerahkan nyawanya, dan juga tetap bisa menerima dan mengasihi orang yang ya sudah jelas-jelas jahat dan akan mengkhianati dia. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan seringkali dijadikan satu alasan ya, satu pedoman buat kita orang Kristen untuk tidak menghukum atau tidak mendisiplin atau tidak memberikan sanksi kepada siapapun yang jelas-jelas berbuat salah dan berbuat dosa seperti itu. Nah, contohnya begini deh. Nah, kemarin kita habis MD Gembala ya. Nah, ini saya informasikan dulu kepada jemaat dan juga kepada yang nonton YouTube nanti ini. Kemarin salah satunya dibicarakan tentang penyebutan atau penulisan pastor ya. Iya, pastor. Nah, disepakati bahwa ke depan yang berhak atau yang boleh menyandang atau disebut pastor adalah mereka yang gembala. Yang PDP, PDM maupun PDT, tapi kalau bukan gembala itu tidak boleh disebut atau dituliskan sebagai pastor atau pastor. Karena pastor itu kan artinya gembala. Seperti itu. Oke, ini just info ya. Nah, ini saya bicarakan karena gini. Contohnya yang paling ada di depan mata kita, terutama sebagai pejabat ya, dan juga pejabat di sini supaya tahu, kita kan ada namanya tata gereja. Nah, tata gereja itu kan aturan yang dibuat untuk ditaati, yang didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi artinya tata gereja itu yang mengandung kebenaran firman Tuhan. Yang artinya ya sebagai orang beriman percaya pada Allah di dalam Kristus ya harusnya mentaati tata gereja toh. Tapi kan seringkali tata gereja ini dilanggar dan tidak ada sanksi. Bahkan dengan pelanggaran yang berat sekalipun ada aturan pendisiplinan itu dengan ditegur. Yang kedua, diskors. Yang ketiga, dipecat untuk kesalahan-kesalahan yang tertentu lah. Tapi nyatanya kan ya kita sama-sama tahu lah gitu kan. Dengan alasan kasih. Nah, menurut Bro Angga ini bagaimana? Menurut pendapat Bro Angga? Ya, thank you Pak Gem. Ya. Kalau kita perhatikan perikop pasal 13 ini ada dua kali peringatan, dua perikop judul peringatan. Peringatan Yesus kepada Yudas, yang paling bawah adalah peringatan Yesus kepada Petrus gitu ya. Dua-duanya pengkhianat gitu kan. Maka sekalipun pasal 13 menunjukkan motif cinta kasih yang begitu konstan, konsisten dan besar gitu ya, dan masif gitu ya. Banyak sekali motif cinta kasih di dalamnya, tapi ternyata juga peringatan-peringatan keras juga diberikan sama Yesus kepada Yudas dan sekaligus juga Petrus gitu ya. Cinta kasih nggak meluputkan peringatan, cinta kasih nggak meluputkan pendisiplinan, tapi yang diperhatikan di sini sebenarnya bukan bagaimana bentuk peringatannya atau bentuk hukuman yang diperlukan gitu ya, tapi
tujuan agar orang ini bertobat itu ya ternyata lebih penting yang sedang Yesus pikirkan. Bagaimana si Petrus ini berubah, bagaimana si Yudas juga berubah, bertobat gitu ya. Ini motif yang sebenarnya dirindukan kan, motif cinta kasih dan di dalamnya diselipin peringatan-peringatan. Bahkan Petrus contohnya ya, ketika kita lihat bagaimana Petrus diperingatkan berkali-kali gitu ya. Petrus yang sama juga tampaknya Petrus yang masih belum berubah ketika dia ditegur sama Paulus ya. Kita tahu sama-sama dia lagi makan sama orang-orang orang banyak gitu ya dan Yunani ya. ya betul Paulus lihat tegur dia kan, "Loh kamu kok gitu sih sama orang-orang ini? Kamu nggak boleh gitu dong harusnya," kan gitu ya. Ternyata Petrus yang sama juga bergumul di tengah dirinya, sekalipun peringatan diberikan berkali-kali, pertobatan terjadi di sana gitu kan, tapi pergumulan itu nggak hilang dalam diri Petrus kelihatannya. Tapi it's okay, Alkitab menyaksikan banyak hal baik juga yang dilakukan oleh Petrus. Maka saya melihat begini, motif cinta kasih nggak pernah menghilangkan pergumulan, motif cinta kasih nggak pernah menghilangkan pendisiplinan dan peringatan ya, tapi bagaimana kita dapat mendampingi mereka yang sedang dalam peringatan, kita yang sebisa mungkin, mendampingi mereka yang sedang dalam masa sukar itu juga ternyata menjadi hal yang penting. Karena gini, peringatan dan hukuman diberikan, tapi apakah pertobatan menjadi sasaran itu dua hal yang berbeda menurut saya. Maka saya lebih suka menyebutnya motif pendampingan. Peringatannya harus diberikan, disiplinnya harus diberikan, tapi pendampingan di tengah disiplin dan peringatan itu juga nggak kalah penting. Karena seperti Petrus yang juga bergumul terus-menerus, sekalipun sudah jadi rasul besar, tapi dia tetap bergumul di hal yang sama gitu ya. Ternyata pergumulan itu adalah bagian dari perjalanan ziarah iman setiap orang. Maka karena pergumulan adalah bagian dari perjalanan ziarah, maka lebih baik atau alangkah lebih baiknya ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan di tengah pendisiplinan, di tengah peringatan, di tengah mungkin hukuman gitu ya. Saya percaya pendisiplinan itu hal yang diperlukan, kalau enggak orang bisa seenaknya nanti gitu kan, kadang-kadang mungkin juga perlu efek jera gitu ya. Tapi pendampingan juga diperlukan di tengah hukuman atau pendisiplinan yang sedang diberikan. Nah, disitulah motif cinta kasih menjadi genuine, disitulah motif cinta kasih menjadi hal yang paling kelihatan. Sekalipun lu gua hukum, sekalipun lu gua peringatkan secara keras, tapi ini ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan, paling tidak gitu. Saya nggak tahu apakah ini hal ideal yang bisa langsung dipraktikkan dalam pelayanan gereja, saya nggak tahu gitu ya, tapi saya melihat motif pendampingan ini menjadi hal yang juga penting. Karena sekalipun orangnya dihukum, sekalipun orangnya diperingatkan, tapi pergumulannya nggak hilang gitu ya. Dia tetap human being, tetap manusia yang perlu didampingi gitu kan. Nah, bagaimana teknisnya? Biasanya kembali gereja lokal yang punya kreativitas untuk bisa merangkainya. Tapi saya ngerti yang Pak Agem tadi katakan dan saya berpikir, saya jadi mikir, iya ya ternyata nggak gampang gitu ya. Kita kan mengusung cinta kasih, tapi gimana kalau kita dibenturkan dengan hal-hal yang mungkin banyak pelanggaran? Apakah cinta kasih masih bisa bersuara dengan keras? Kalau iya, apa bentuknya? Kalau bentuknya pendampingan, apakah nanti juga berujung kepada ini dan itu, wah jadi kemana-mana gitu kan? Tapi thank you, saya diingatkan banyak hal tadi. Oke, thank you. Oke. Bro Angga, ada pertanyaan dari Bang Charles. Simon Petrus, salah satu murid Yesus, terkejut ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa Petrus terkejut sehingga ia minta selain dibasuh juga minta dimandikan semua badannya. Apakah dia tahu kalau ia akan mengkhianati Yesus? Iya. Yang pertama, kita nggak punya banyak informasi soal isi hati Petrus ya. Kita nggak tahu nih orang mikirnya apa pada kejadian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin saja bisa dia sedang berpikir, jangan-jangan gue juga mengkhianati gitu ya. Tapi rasanya agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena Petrus yang sama adalah Petrus yang pongah, Petrus yang impulsif. Pongah itu apa ya? Impulsif. Dia dengan mudahnya, nggak mungkin guru, aku mengkhianati kamu, aku pasti akan bela kamu. Dia model orang yang ngomong dulu baru mikir, kira-kira gitu. Nah, kemungkinan besar karena dia pongah dan impulsif, maka ketika dia berkata bahwa saya juga mau dong diminta basuh semuanya, orang-orang cuma kaki, saya mau dong tangan, kepala, badan, mandiin sekalian kalau perlu. Saya percaya itu juga lahir dari keimpulsifan dan kepongahan Petrus gitu ya. Orang yang impulsif, yang tahu bahwa oh
Tuhan mau basuh kaki. Dia kan terkejut ya awalnya ya, karena itu kan hal yang nggak umum bagi pria Yahudi sebenarnya. Kalau mau basuh kaki ya biasanya budak, jangan jangan orang pria Yahudi atau perempuan biasanya kalau mau basuh kaki, itu boleh. Tapi kalau pria Yahudi, Yesus pula sang guru, gurunya mereka, ini nggak umum, terkejutlah dia, ya. Tapi di dalam keterkejutannya ketika Yesus menjelaskan, dia menemukan hal yang tampaknya dia nggak mikir dulu, terus dia ngomong, "Oke kalau gitu, biar aku bisa dapat bagian dari semuanya, semuanya dia mandiin sekalian," gitu ya. Jadi saya melihat justru ini dari, kalimat yang lahir dari keimpulsifan seorang Petrus yang terbiasa untuk ngomong dulu baru mikir, gitu ya. Tapi it's okay, Yesus yang sama juga Yesus yang mengerti kan. Dari angle-nya Yesus, Yesus mengerti Petrus impulsif, Yesus mengerti Petrus orangnya begitu gitu ya, dan dia juga tetap akhirnya memilih dan merestorasi Petrus ketika dia menegur, memperingatkan, Petrus tetap mengkhianati dia, tapi justru dia adalah orang yang dipercaya sama Yesus, direstorasi sama Yesus untuk mengembalakan domba-dombaku gitu kan. Jadi saya melihat Yesus sepertinya paham siapa Petrus. Yesus mengenal betul siapa muridnya yang impulsif ini. Kira-kira gitu Pak Charles. Tapi apakah dia punya motif, jangan-jangan dia tahu dia akan mengkhianati Yesus, saya nggak tahu sampai sana. Gitu. Thank you Pak Charles. Saya bertanya ya, tapi maaf nggak menampilkan wajah. Halo Kak Ani, apa kabar? Silakan. Halo Pastur, boleh kan manggil Pastur? Selamat malam. Malam Kak Ani. Tadi kan Pastur Angga bilang murid-murid tidak mengerti gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya gini, di ayat yang ke-5 sampai ke after that, bukan, 7, Jesus answered and said unto him, what I do, you know not now, but you shall know, you shall know hereafter. Terus Petrus say di ayat 8 ya, tapi di ayat 9 dikatakan Simon Petrus say unto him, Lord, not my feet only, but also my hand and my head gitu. Jadi ini apakah bagian kan Yesus bilangnya nggak ada yang ngerti tadi kan dijelasin, murid-murid nggak ngerti. Apakah ini ketika Simon Peter bilang, oh kalau gitu semua badan saya dong dibasuh, apakah itu bagian dari mengerti atau tadi yang dibilang pongah gitu? Oke, thank you Kak Ani. Yang pertama, ketika tadi disebutkan bahwa murid-murid tidak mengerti, bahkan tidak punya spiritual discernment, pakai bahasa saya tadi gitu ya, itu ketika kita sedang membahas konteks Yesus memperingatkan Yudas gitu ya, di perikop lanjutannya justru. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, Yesus kasih kode ke murid-murid, lalu dikasih roti kan, dicelupkan, kasih ke Yudas, Yudas kerasukan iblis, masih nggak ngerti juga mereka gitu ya, malah mereka salah sangka, oh Yesus sedang suruh Yudas yang adalah seorang pemegang uang kas kita untuk pergi kasih makan orang miskin kali kan gitu ya tulisannya di situ. Mereka tidak mengerti tentang hal itu. Jadi yang disebut tidak mengerti tadi adalah murid-murid yang tidak mengerti bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Ini adalah potret yang sungguh menyakitkan karena disitulah Yesus sendirian, betul-betul sendirian. Muridnya akan mengkhianati dia, murid-murid yang lain tidak mengerti kondisi menyakitkan ini. Itu yang tadi saya sebutkan, mereka nggak ngerti. Tapi yang tadi Kak Ani sebutkan soal Simon Petrus yang berkata, basuh aja semuanya guru gitu ya. Bahkan Yesus berkata, kamu nggak ngerti, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak gitu ya. Itu konteks yang berbeda. Karena ketika Yesus berkata, engkau nggak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak, itu adalah konteks bagaimana hal-hal yang sifatnya eskatologis, yang ada di depan, yang masa depan itu juga menjadi hal yang penting dalam pelayanan Yesus. Jadi dalam pelayanan kita, yang mau dikatakan kan gini, dalam pelayanan kita, motif presentis, motif masa kini, itu penting, tapi jangan lupa motif yang akan datang, motif eskatologis, itu juga penting untuk kita pertimbangkan, gitu ya. Jadi nggak melulu kita pelayanan bicara soal sekarang, tapi pelayanan kita juga bicara soal bagaimana nanti Allah dipermuliakan, gitu kan. Bagaimana Yesus sedang mempersiapkan Petrus yang dibasuh kakinya untuk menjadi seorang rasul yang begitu berani suatu hari nanti. Petrus gak ngerti pada masa itu, ngapain gue dibasuh kakinya. Tapi Yesus yang tahu isi hati, Yesus yang tahu perjalanan hidup orang, dia ngerti bahwa ini orang mesti dipersiapkan. Ini orang perlu dibasuh kakinya, ini orang perlu disentuh hidupnya, agar dia bisa maksimal dalam pelayanannya, kira-kira gitu. Jadi itu dua konteks yang agak berbeda, Kak Ani, dari yang tadi pertama sama yang
kedua gitu. Oh iya, tambahan boleh, terima kasih. Silakan. Berarti itu bukan tidak mengerti yang seperti itu ya. Betul. Terus apakah itu merupakan sikap kurang ajarnya Petrus gitu? Maksudnya, yaudah Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki aja basuh gitu. Iya. Maaf bertanya seperti itu. Kalau kita perhatikan baik-baik gitu ya, dari pasal 13 itu banyak banget kata-kata Petrus yang nggak penting sama sekali di sana. Kenapa dia nggak penting? Karena dia orangnya impulsif tadi saya bilang. Dia ceplas-ceplos, dia nggak mikir, dia main ngomong aja. Orang-orang dibasuh kaki, dia minta kepala gitu kan. Memang orangnya begitu. Dan fokusnya sebenarnya bukan kepada kalimat Petrus yang nggak penting itu, tapi fokusnya adalah kepada Yesus yang tahu betul muridnya begitu, tapi kok ya masih dikasihi gitu ya. Dia tahu betul muridnya impulsif, dia tahu betul muridnya ceplas-ceplos gitu ya, nggak penting, orang kasih kaki dia minta seluruh badan, kan ngapain dia gitu kan. Tapi Yesus yang sama adalah Yesus yang terus membasuh kakinya, yang mempersiapkan Petrus, bahkan Yesus yang merestorasi Petrus. Angle-nya, sudut pandangnya, kita harus lihat dari kacamata yang itu. Ini orang nggak penting, nggak jelas gitu ya, tapi tetap dicintai. Kayak tadi saya kasih contoh sida-sida dari Ethiopia gitu ya. Sepanjang saya baca Alkitab, dari saya kecil sampai jadi hamba Tuhan kayak sekarang, saya nggak pernah menemukan tokoh yang paling tidak jelas di Alkitab. Kecuali sida-sida Ethiopia ini. Orang asing, orang terkutuk, cacat kebiri bayangkan gitu ya. Kemudian dia juga bias gender kemungkinan besar. Tapi kok ya Tuhan mau suruh Filipus dari Samaria, kalau Anda baca Filipus di Samaria itu lagi pelayanannya lagi berkembang-berkembangnya, lagi mujizat terjadi di sini dan sana, tapi Roh Kudus bilang Filipus pergi ke jalan sunyi, temui sida-sida Ethiopia. Anugerah diberikan kepada dia yang paling gak jelas sekalipun. Nah, angle-nya, sudut pandangnya, itu mirip seperti pasal 13 yang kita baca ini. Petrus si yang gak jelas ini, Yudas si pengkhianat ini, tapi tetap dibasuh kakinya sama Yesus, tetap diperingatkan dengan cinta kasih sama Yesus. Ini kan sebuah hal yang harusnya mengharukan hati kita, yang harusnya menghangatkan hati kita gitu ya. Bahwa kita punya Allah, kita bersyukur punya Allah yang begitu besar cinta kasih dan kesabarannya sama setiap kita. Bahkan ketika dia sedang merasa dilukai, sendirian, gak ada yang ngerti dia, ada pengkhianat dalam komunitasnya, dia tetap memberikan perintah baru untuk mengasihi seperti dia mengasihi mereka. Itu yang mau dipaparkan, ditunjukkan dalam Yohanes pasal 13 sebenarnya. Motif cinta kasih yang begitu besar pada mereka yang tidak jelas, kepada mereka yang pengkhianat, kepada mereka yang tidak masuk hitungan bahkan. Gitu kan nih kira-kira. Ya, terima kasih Pak Pastor. Sama-sama. Bangga. Ya, Kak Lexi. Oke. Mau tanya aja sebetulnya tadi udah jelas. Kan basuh kaki itu sebagai ungkapan kasih ya tadi ya dari penjelasan itu ya. Ya, tindakan simbolik. Penekanan bahwa memang itu adalah pekerjaan seorang budak. Yesus membawakan diri sebagai seorang hamba yang budak yang melakukan pekerjaan itu dan memberi contoh kepada murid-muridnya. Iya. Nah, dan Yesus berpesan untuk mereka melanjutkan itu ke seterusnya pelayanan. Nah, pertanyaannya itu kan ungkapan sebagai kasih. Iya. Tadi udah dibilang juga bahwa itu bukan suatu ritual gimana. Tapi kan fenomena-fenomena yang sekarang ini, apakah yang dilakukan untuk dalam gereja, tadi singgung retreat juga, ada event-event acara tertentu yang lain dibuat tentang pembasuhan kaki. Pemaknaannya yang sekarang ini sama yang lalu itu sama atau ada satu pergeseran makna, dan apakah itu memang harus dilakukan seperti itu atau ambil maknanya aja bahwa memang kita harus belajar jadi hamba. Thank you, itu aja. Ya, thank you Kak Lexi. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya pribadi tidak tahu apakah teman-teman atau gereja-gereja yang melakukan ritual basuh kaki gitu ya, misal di retret atau di mana gitu ya, di acara-acara tertentu. Apa motifnya? Saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar, kalau saya boleh tebak ya, kemungkinan besar itu kan untuk menunjukkan atau membuat suasana menjadi apa ya? Ini loh hamba itu kayak begini kan gitu ya. Mengajarkan kerendahan hati dan sebagainya. Which is sebenarnya kan hal yang baik ya.
which is good sebenarnya. Ini hal yang baik gitu ya. Cuma yang saya khawatirkan, yang saya takutkan adalah kalau itu dijadikan sebuah tanda kutip ritus agamawi atau hal-hal yang memang sifatnya dipaksakan agar orang bisa rendah hati, saya kok rasanya nggak ke sana gitu ya. Memaksa orang untuk belajar rendah hati dengan membasuh kaki, saya lihat itu nggak gitu caranya ya. Atau mungkin dibuat sesi basuh kaki. Mungkin nangis-nangisnya pada masa itu nangis-nangis pada menit itu, pada jam itu gitu ya. Tersentuh, terharu. Tuh kalau lagu WL-nya suaranya bagus gitu ya. Eh, Hati sebagai hamba dinyanyikan, ya kan pemain keyboardnya keren gitu ya, main lagunya, tentu pasti nangis dan terharu. Cuma kalau itu dipakai sebagai motif politis atau agenda politis tertentu agar memaksa orang jadi rendah hati dan mengikuti apa yang kita mau, saya rasa itu motif yang keliru. Karena motif awalnya bukan untuk itu, tapi motif awalnya seperti tadi sudah kita bahas adalah tindakan simbolik Yesus dengan berbagai simbol untuk menyatakan cinta kasih yang begitu besar. Dia rela memberikan nyawanya, dia rela jadi hamba bagi murid-murid, ya kan? Itu kan yang nggak boleh hilang sebenarnya. Kalau di sebuah retret mau diadakan basuh kaki ya boleh-boleh saja menurut saya. Tapi maknanya nggak boleh digeser sampai menuju kepada agenda politis tertentu. Memaksa orang agar jadi humble, memaksa orang jadi hamba agar dia bisa ikut pelayanan sama kita misalnya gitu kan. Itu yang saya khawatirkan. Tapi saya pribadi nggak tahu, saya belum pernah juga melihat orang-orang yang melakukan itu. Pernah beberapa kali pernah waktu saya ikut retret mana gitu ya, pernah ada adegan itu sebenarnya. Cuma saya nggak tahu motif clear-nya apa. Tapi kalau cuma memaksa orang agar jadi hamba di gereja kita gitu ya, untuk pelayanan sama kita, saya rasa itu motif yang keliru sebenarnya. Jadi tindakannya sah-sah saja dilakukan, tapi motifnya saya rasa nggak boleh lari dari teks konteks yang kita baca tadi. Gitu, Kak Lexi. Thank you. Ya, bagaimana koleksi? Oke. Oke, ya yes, mau ini aja, mau minta pandangan aja. Thank you. Ya. Jadi pada awalnya kan udah ada keinginan untuk menyerahkan Yesus dalam diri Yudas. Iya. Tapi kenapa Yohanes mesti menuliskan bahwa pada akhirnya Yudas kerasukan iblis baru dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Itu aja sih Kak. Oke. Ya, thank you. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa ini sebuah rentetan sebenarnya ya, sebuah rentetan bagaimana kita melihat ternyata spiritual discernment itu nggak dimiliki oleh murid-murid, sekalipun tanda-tanda atau sign-sign itu muncul ya. Dari awal disebutkan bahwa ada yang akan di antara kamu akan mengkhianati aku, ya kan Yudas pun sudah tahu dia akan menyerahkan Yesus gitu kan. Bahkan sampai Yesus kasih roti ke tangan Yudas dan Yudas kerasukan iblis, murid-murid pun masih nggak sadar gitu ya. Maka ini menjadi titik terang atau titik kulminasi memuncak ketika mereka itu memang nggak aware dari awalnya. Mereka itu memang nggak peka, nggak punya kearifan spiritual untuk bisa mengerti tentang hal ini gitu ya. Bahkan kok bisa setiap hari bersama-sama tapi nggak tahu Yudas yang akan mengkhianati Yesus gitu kan. Itu kan aneh buat saya sebenarnya. Bahkan sampai dia kerasukan iblis dan kita juga nggak punya informasi lebih gitu ya, kerasukannya kayak gimana, semenit, 2 menit, 1 jam, atau mungkin loncat-loncat, kita nggak punya informasi lebih soal itu. Tapi sekalipun ditulis kerasukan iblis, tapi mereka itu masih nggak sadar. Bahkan kesimpulan terakhir mereka adalah mereka masih mengira Yudas itu disuruh Yesus beli sesuatu untuk orang miskin. Kan keterlaluan itu, udah sampai kerasukan gitu ya. Maka ketika penulis Injil Yohanes menunjukkan motif yang konsisten tadi, motif yang terus-menerus dimunculkan secara konstan tadi, memuncak sampai Yudas kerasukan iblis, rasanya saya setuju bahwa penulis Injil Yohanes ingin menunjukkan betapa tidak pekanya para murid, betapa minimnya spiritual discernment yang dimiliki oleh para murid gitu ya. Maka dari situ kita bisa lanjut ke perikop selanjutnya, yaitu tentang perintah baru tadi. Perintah baru dimaknai, dilihat dari sudut pandang betapa sendiriannya Yesus, betapa hurtingnya Yesus, tapi dia tetap memberikan perintah baru untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Itu kan runtutan yang clear ya, urutan yang sangat clear buat saya. Jadi memang tampaknya penulis Injil Yohanes sengaja menunjukkan hal ini
sekalipun nggak dikasih tahu kerasukannya kayak gimana, berapa lama gitu kan. Tapi untuk menunjukkan betapa sendiriannya Yesus, betapa tidak mengertinya murid-murid tentang peristiwa ini, gitu ya. Harusnya kan mereka kan jadi orang yang paling pertama mungkin nasihatin Yudas atau mungkin berkata sama gurunya, "Guru jangan sedih ya, kamu masih ada kami di sini." Tapi itu nggak muncul dari murid-murid gitu ya. Ada hurting image tadi saya pakai kata hurting image. Maka perintah baru itu muncul di tengah kondisi hurting image-nya Yesus sebenarnya. Itu menjadi menjadi hal yang mengharukan dan menghangatkan hati kita harusnya. Gitu Kak Vena. Thank you. Oke, Angga. Mau tanya itu aja enggak mengenai Angga tadi singgung mengenai pastor mengenai apa? Filipus ya. Tadi kan singgung tentang sida-sida ya. Iya, Kak Lexi. Dari sisi ayat yang berkaitan dengan sida-sida itu lebih cenderung ke bagian mana Oh, dalam pasal 13 ini? tadi aku menunjukkan cerita Filipus dan Sida-Sida. Aku ingin menunjukkan bahwa eh, kita itu harus mengasihi sesama dengan motif cinta kasih seperti yang Yesus tadi sampaikan dalam pasal 13 kan gitu kan. Tadi di mana tuh yang Yesus bilang bahwa perbuatlah ini juga bagi sesamamu. Kan ada kalimat itu tadi kan. Nah, penghayatan bagi Itu yang sesamamu. di apa ayat 12, 13, 14. Ya, betul. Yang bagi sesamamu itu. Kalau kamu anggap aku guru, kamu anggap Ya. aku Tuhan, harusnya kamu bukan cuma paham itu, tapi kamu juga melakukannya bagi sesamamu. Kan gitu ya, kalau kamu menganggap aku guru dan Tuhan. Nah, ketika bagi sesamamu, itu konteksnya ditembakkan bukan cuma sesama mereka yang segelintir, atau yang mungkin sama, sefrekuensi, satu circle, tapi konsep sesamamu itu ditunjukkan kepada mereka yang paling jauh justru, yang paling tidak mirip sama kita, yang paling nggak sefrekuensi lah sama kita gitu ya. Maka aku mengambil konteks Filipus dan Sida-Sida tadi, bagaimana ada pelayanan yang serupa di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana penulis Kisah Para Rasul yaitu Dr. Lukas menunjukkan ketika Roh Kudus dicurahkan, pelayanan pemberitaan Injil menjadi masif kemana-mana ya, pemberitaan Injil menjadi semakin luas. Ada satu kisah yang menunjukkan betapa Tuhan juga mau dan mencintai mereka yang paling jauh circle-nya, yang paling asing, yang paling dianggap terkutuk, yang paling gak jelas gitu ya, juga dicintai oleh Tuhan, juga diberi anugerah oleh Tuhan. Jadi itu yang aku pakai untuk bisa menjelaskan konteks mengasihi sesama tadi. Gitu Kak Lexi kira-kira. Oke. Tapi saya jadi berpikir, saya jadi berpikir, nggak tahu nih teman ibu bapak punya reaksi apa sama pikiran saya ini ya. Saya jadi berpikir gini, kalau tadi Yesus berkata sekalipun dia udah basuh kaki murid-murid gitu ya, semuanya ya, si pengkhianat dibasuh, si impulsif dibasuh, semuanya dibasuh sama Yesus gitu ya. Tapi Yesus yang sama juga tetap berkata bahwa di antara kamu ada yang nggak bersih gitu ya. Berarti kan Yesus punya kesadaran bahwa hampir rasanya nggak mungkin di sebuah tempat atau sebuah komunitas itu isinya rohani semua, kira-kira kan gitu ya. Saya sih nangkepnya gitu, ya. Apakah apakah kalau begitu, kalau Yesus saja sadar tidak ada satu tempat pun yang bersih semua gitu ya. Lantas apakah kita para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, apa kita nggak terlalu naif kalau kita berpikir komunitas kita harus jadi komunitas yang paling bagus, yang paling nggak boleh cacat celah, yang nggak boleh ada luka, yang harus perfect gitu ya. Padahal Yesus yang sama berpikir bahwa di antara lu orang aja ada cacatnya gitu kan. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan dan pengerja gereja seringkali maunya, kalau kita maunya kan idealnya kan komsel kita nggak boleh ada yang cacat gitu ya. Gereja kita nggak boleh ada yang cacat gitu ya. Kalau saya pernah lihat satu gereja gitu ya, jemaatnya masih ngerokok gitu kan. Pak gembalanya langsung bilang, "Itu orang jangan suruh masuk ke gereja kita. Itu suruh aja dulu dia ikut komsel dulu lah, sana ikut komsel dulu, nggak usah masuk ke gereja dulu," gitu. Saya tidak membenarkan rokoknya, tapi saya justru mempertanyakan sikap si Pak Gembala ketika dia berkata, eee, "Itu nggak usah masuk gereja kita dulu, itu masuk ke komsel dulu aja dibina," gitu ya. Saya jadi merasa apakah kita para pengerja gitu ya, seringkali nggak realistis. Padahal Yesus yang sama adalah Yesus yang tahu betul bahwa sekalipun sudah dibasuh semuanya, tetap aja pasti ada yang nggak bersih gitu ya. Itu kan realistis sebenarnya. Gimana menurut ibu bapak sekalian terkait hal yang saya pikirkan ini?
Mungkin ada yang mau kasih pandangan. Ada Ya. seorang yang bijak mengatakan selalu ada yang begitu dalam satu keluarga. Berarti itu realistis ya Pak Gem ya, sebenarnya realistis Iya, ya. karena kita masih nampak di bumi. Ya, ya. Lantas kalau gitu kenapa kita ngotot susah banget terima? Iya. Kalau nggak perfect tuh rasanya nggak bisa terima. Sekarang kalau menurut saya kan kalau kita pernah tahu ya waktu pas Amerika Olimpiade itu menurunkan jago-jago basket yang dinamakan dengan The Dream Team. Kalau buat saya The Dream Team itu bukan orang-orang yang sudah jadi, tapi orang-orang yang akan jadi gitu loh. Wow, nice. Situ. Ya, ya, ya. Nah, oke, satu pertanyaan lagi deh, Bro Angga. Ya, silakan. Ini mengenai firman Tuhan. Kan saya suka banget ya, dan saya masih terus meneliti ya, mempelajari perkataan Yesus yang berkata ini adalah perintah baru, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Iya. Nah, kan kita tahu kalau hukum Taurat kan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kan ukurannya kita. Iya, iya. Tapi kalau kasihlah sesamamu seperti aku, Yesus mengasihi kamu. Artinya ukurannya Yesus kan? Iya, iya. Apakah ini yang bisa dikatakan bahwa dengan demikian Yesus menyatakan bahwa hukum Taurat sudah digantikan dengan hukum kasih. Artinya ya hukum Taurat sudah usang, sudah selesai masa berlakunya, dan sekarang ini sejak Yesus berkata itu sampai hari ini yang berlaku adalah hukum kasih. Hukum Taurat sudah tidak berlaku. Seperti itu. Iya, iya. Sepanjang pembacaan kita terhadap PB, Perjanjian Baru, untuk meninjau PL gitu ya, kita selalu melihat bahwa anugerah Allah itu diberikan untuk melengkapi apa yang tidak sempurna sebelumnya. Jadi konsepnya selalu fulfillment, melengkapi, bukannya replacing, mengganti. Jadi karena dia sifatnya melengkapi, maka apa yang tadinya diberikan di awal itu dilengkapi di dalam kulminasi Yesus, memuncak di dalam pewahyuan Yesus Kristus yang memberikan anugerahnya bagi kita semua, gitu kan. Dan maka kita kenal sekarang istilah bagaimana yang lama ini ya itu ternyata berguna sebenarnya, tapi kan nggak bisa dilakuin gitu ya. Dan sekarang siapa yang bisa orang-orang Yahudi sendiri kan mengubah dari 10 hukum Taurat diterjemahkan menjadi 639 kalau saya nggak salah ya. Jadi banyak banget gitu kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Hukum turunannya banyak banget gitu kan. Dan sebenarnya kan ketika PB muncul, dunia anugerah itu dihadirkan sama Tuhan, nggak pernah buat mengganti, tapi untuk melengkapi apa yang kurang sebelumnya. Kurang pengertian, kurang moral, kurang usaha gitu ya. Semua diganti dengan konsep, bukan diganti, dilengkapi dengan konsep anugerah itu sendiri. Maka ketika Yesus memberikan perintah baru, sebenarnya yang lama itu bagus ya, mengasihi dengan standar yang tinggi itu bagus. Tapi sekarang bukan lagi itu, melainkan dilengkapi menjadi lebih sempurna. Sama kayak gini, di PL membunuh orang itu kan ya ambil pisau, tusuk, bunuh gitu ya. Tapi di PB dilengkapi bukan cuma bunuh orang itu tusuk, tapi ketika kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh saudaramu gitu ya. Bahkan mata di PL dilihat kalau kamu berzinah ya melakukan aktivitas seksual itu zina dengan orang yang bukan pasanganmu. Tapi di PB ya dilengkapi dengan sangat sempurna, bahkan ketika kamu menginginkan wanita lain di dalam hatimu, kamu sudah berzina sama dia. Jadi konsep-konsep seperti itu yang memang kerap kali muncul, dan saya melihatnya bukan sebagai diskontinuitas, tapi justru lebih kepada melengkapi sehingga menjadi sempurna. Karena saya percaya Allah itu nggak pernah melenyap, segala sesuatu yang dibuat di dalam kasih oleh Allah nggak mungkin dilenyapkan oleh Allah. Saya percaya itu. Maka ketika dia hadir dalam konsep anugerah, itu menjadi kelengkapan yang sempurna sekarang dalam anugerah Yesus Kristus. Gitu. Maka kita kenal ada dua istilah. Yesus Kristus datang ke dunia inkarnasi, Roh Kudus mendiami setiap kita, itu inhabitasi. Jadi kalau Kristus kan inkarnasi, kalau Roh Kudus itu inhabitasi. Dia menghabitasi, mendiami setiap kita untuk memampukan kita hidup mengarah kepada Kristus. Jadi bayangkan ya,
Kalau nggak ada Roh Kudus, kita itu nggak bisa. Kita akan sama-sama aja kayak orang-orang Yahudi yang selalu gagal, selalu gagal. Tapi karena Roh Kudus diberikan, dia menginhabitasi kita, mendiami kita, maka yang tadinya nggak sempurna jadi sempurna karena Roh Kudus. Makanya kita kenal ada ayat yang berkata, bagi kamu mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kan dalam konteks itu kita membacanya, kira-kira gitu Kak Manu. Jadi aku sendiri nggak percaya itu diganti, tapi lebih ke dilengkapi menjadi sempurna dalam anugerah Tuhan. Gitu. Oke. Thank you. Oh, ada Pak Charles. Yudas sudah dibasuh kakinya, Yudas menjual Yesus, Yudas mati mengerikan dan Yudas diganti oleh Matias. Pertanyaan saya, apakah motif Yudas seperti itu, mati dalam kekekalan atau hidup dalam kekekalan? Kita nggak tahu Pak Charles, apakah itu yang diinginkan oleh Yudas gitu ya. Saya melihat bahwa Yudas itu menyesal di akhir hidupnya. Tapi sayangnya ketika dia menyesal, dia memiliki respon yang cukup ekstrim, yaitu ambil tali dan dia gantung diri di sebuah pohon gitu ya. Respon yang berbeda sama Petrus yang sebenarnya sama-sama salah kan, sama-sama mengkhianati Yesus gitu kan, tapi ada respon yang berbeda dari dalam diri seorang Petrus. Dia bersedia untuk direstorasi gitu ya. Maka pertanyaannya adalah apakah motif Yudas seperti itu, mati dalam kekekalan atau hidup dalam kekekalan? Saya nggak tahu apakah Yudas memang punya motif itu. Tapi rasanya tidak, rasanya dia menyesal dengan sangat, bahkan penyesalannya menghantar dia, tanda kutip ya, menghantar dia sampai kepada kematian gitu. Gitu kira-kira. Mati dalam kekekalan. Ya, bagus juga istilahnya nih ya. Gitu Pak Charles kira-kira. Makasih Pastor Angga. Ya, sama-sama Pak. Terus berkati. Aku tanya Mas- dong, lo Oh Angga. iya, silakan. Ya, Pak Herman silakan. Ya, thank you. Kita tahu bahwa Yudas itu kan menjual Yesus kalau di dalam firman ya. Yang kita tadi bahas itu bahwa Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Iya, Dan termasuk Yudas. kan banyak sekali yang mempertanyakan bahwa murid-muridnya nggak paham bahwa Yudas lah yang menjual Yesus. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kalau saya bilang sih cocokmologi ya. Jadi coba dalam pemikiran kita aja gitu. Maksudnya mungkinkah, mungkin tidak, bahwa Yesus itu memang tidak mengizinkan murid-murid Yesus yang lain itu tahu bahwa Yudas itu yang menjual Yesus. Karena tadi seperti Bro Angga itu bilang bahwa Yesus punya statement atau pelajaran baru bahwa Yesus bilang kasihlah sesamamu seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Itu hanya pemikiran kita aja gitu. Iya. Bisa nggak? Mungkinkah Yesus itu tidak mengizinkan memang untuk bahwa murid-muridnya tahu bahwa Yudas itu yang menyerahkan menjual Yesus itu. Ya saya pikir itu kali. Bro Angga, thank you. Ya, terima kasih Pak Herman. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya mikir begini. Kalau mungkinkah Yesus itu justru nggak pengen murid-murid lain tahu gitu ya. Tapi kalau kita jawab mungkin, rasanya agak berbeda dan berseberangan dengan perikop yang kita baca tadi. Kenapa berseberangan? Karena dari teks sepanjang perikop yang tadi kita bahas gitu ya, justru Yesus tuh berkali-kali menunjukkan motif bahwa di antara lu orang akan ada pengkhianat, di antara lu orang akan ada yang menjual saya, ini lo orangnya gitu ya, dikasih roti gitu ya, terang-terangan di depan mata mereka, ini orangnya gitu ya. Bahkan orangnya sampai kerasukan iblis gitu ya. Dan saya rasa Yesus justru ingin menunjukkan sama mereka. Yesus pengen kasih tahu gitu ya, ada pengkhianat di antara kamu semua gitu kan. Justru itu yang Yesus harapkan sebenarnya. Karena kalau kita baca itu menjadi hal yang muncul beberapa kali sebenarnya gitu kan. Karena itu muncul beberapa kali, rasanya agak susah kita menyebutnya sebagai Yesus yang gak pengen orang-orang lain tahu gitu kan. Yang kedua, ketika dia tidak ingin orang-orang lain tahu, motifnya apa sebenarnya gitu kan. Kalau motifnya untuk menyembunyikan, kenapa dia menyembunyikan? Kan itu yang mesti kita pertanyakan sebenarnya. Justru ini menjadi berhubungan dengan perintah baru yang Pak Herman tadi katakan. Ketika justru dia ingin murid-muridnya tahu bahwa Yudas lah yang menjual dia gitu ya, dan murid-muridnya tidak peka gitu kan. Ini menjadi hal yang sangat menyakitkan sekali bagi Yesus, ya kan. Ini titik dia yang sendirian, titik dia yang lonely. Dan di tengah lonely-nya dia, di tengah hurting-nya dia tadi, dia justru memunculkan perintah baru. Seperti aku yang tetap mengasihi kalian yang bebal, kira-kira gitulah ya. Maka kalian pun harus mengasihi sesama kalian seperti aku mengasihi kalian. Itu menjadi jelas banget justru gara-gara peristiwa itu.
Tapi kalau tadi ditanya mungkin apa enggak, rasanya nggak mungkin. Karena teks sendiri menyebutkan cukup banyak, ada beberapa kali peristiwa Yesus justru dengan sengaja menunjukkan, bahkan dalam konteks bukan cuma menunjukkan, tapi ingin memperingatkan sebenarnya. Yudas diperingatkan sama dia di satu perikop penuh, dan Petrus pun diperingatkan di perikop terakhir kan, Yesus memperingatkan Petrus. Dua-duanya si pengkhianat ini diperingatkan sama Yesus. Gitu kira-kira Pak Herman. Thank you. Iya, thank you penjelasannya Pak Angga. Kan ada beberapa statement yang Firman sendiri berkata pada saat murid-muridnya mempertanyakan siapakah yang menyerahkan, ada pengkhianat, siapakah yang menjadi pengkhianat. Itu saya pernah baca di dalam firman-Nya bahwa ada satu murid yang mempertanyakan hal semacam itu. Tetapi Yesus sendiri juga tidak memperjelaskan, atau Yesus sendiri tidak secara langsung menunjuk bahwa Yudas lah yang biang-biangnya gitu, yang menyerahkan Yesus. Nah itu yang saya pegang statementnya dalam firman. Karena saya berpikir begini, kalau sampai Yesus membuka atau ibaratnya menyerahkan, menunjuk Yudas, saya pikir mungkin berbalik lagi kan, apakah itu masih berlaku bahwa Yesus berkata bahwa kasihlah sesamamu, perintah baru itu kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau gitu. Apakah itu masih berlaku kalau sampai Yesus sendiri yang membuka bahwa Yudas yang menyerahkannya itu gitu. Thank you. Thank you. Kalau kita lihat tadi di ayat 25, 26 dan 27 ya. 25 kan bilang murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Betul, ada yang bertanya ya. "Tuhan, siapakah itu?" Dan jawab Yesus di ayat 26, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelukannya." Itu clear banget. Dialah siapa yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelukannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi peristiwa itu peristiwa yang terekspos di depan publik gitu ya. Yesus kasih tahu, gua akan kasih roti nih ya ke orangnya ya. Lalu dia lakukan itu, dia kasih roti ke tangan Yudas di depan mereka. Jadi memang hal yang ekspos gitu ya. Dan saya ngerti yang menjadi keberatannya Pak Herman kan, kalau Yesus yang membuka gitu ya, masa dia juga yang kasih perintah baru kan gitu ya. Justru menurut saya ini menjadi sangat relate, karena Yesus yang membuka gitu ya, dia yang kasih tahu banyak orang bahwa ini loh si pengkhianatnya. Gue berharap lo orang juga mungkin akan sadar, ternyata udah dibuka segitu lebarnya, tapi nggak ada yang sadar. Itu kan justru titik yang paling menyakitkan gitu kan. Maka di tengah titik yang paling menyakitkan itu justru dia kasih perintah. Karena itu kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kalian, orang-orang bebal. Kalau bisa dia marah, mungkin kasih nada marah waktu itu ya. Bebal banget nih orang-orang gitu kan. Tapi aku tetap cinta sama kalian. Kalau gitu, kasihlah mereka seperti aku mengasihi kalian yang bebal. Itu justru menjadi berhubungan kalau menurut saya. Gitu Pak Herman. Tapi it's okay, saya ngerti keberatannya Pak Herman tadi. Gitu. Masih bisa dipikirkan kok itu. Thank you Pak Herman. Thank you, Bu Angga. Ya, terima kasih Pak Herman. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri pendalaman kita. Saya harapkan kita kembali bergabung karena Yohanes 14 ini kita akan lebih banyak menyoroti tentang penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang itu. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa.